Masa kolonialisme Belanda, 1850-an. Sejarah perkembangan industri pertambangan di Indonesia bermula dari masa kolonialisme Belanda. Cikal bakal industrialisasi pertambangan ini juga tidak terlepas dari munculnya revolusi industri yang terus meluas di Eropa. Dari sini sektor pertambangan mulai menggeser kedudukan rempah-rempah yang sebelumnya merupakan komoditas unggulan di wilayah kolonial Hindia Belanda. Untuk itu, di tahun 1850, pemerintah Hindia Belanda mendirikan kantor penyelidikan geologi, manajemen, pengelolaan dan pencarian bahan galian tambang, yaitu Dienst van Mijnhuizen, yang bertempat di Weltevreden, Batavia. Melalui lembaga inilah, wilayah penyelidikan geologi dan bahan galian tambang akhirnya meluas hingga seluruh pelosok Nusantara. Pada bulan Oktober di tahun yang sama, dibuatlah peraturan baru berupa Besluit, Keputusan, Pemerintah Kolonial Nomor 45, yang mengatur tentang larangan memberikan izin penggalian tanah yang mengandung bahan tambang kepada pihak selain orang Belanda. Di samping itu, lembaga ini juga menerbitkan laporan penelitian hasil eksplorasi seputar pertambangan secara berkala, seperti yang ditulis di dalam Java Courant dan Jaarboek van het Mijnhuizen. Bahkan pada masanya laporan ini sampai menyebar luas dan dikenal di dunia internasional. Seiring berjalannya waktu, hak eksplorasi pertambangan tidak hanya sebatas dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda saja, namun pihak swasta juga mulai mendapat kesempatan untuk masuk ke industri pertambangan ini. Di mana pada tahun 1852 dibuatlah peraturan pertambangan, Mijnreglement, yang pertama kali oleh pemerintah Belanda. Di dalamnya dijelaskan tentang pemberian hak penambangan kepada pihak swasta warga negara Belanda. Namun, aturan ini menegaskan bahwa pihak swasta hanya boleh melakukan aktivitas penambangan di luar Pulau Jawa. Pihak swasta Belanda yang pertama kali mendapat hak penambangan yakni Billiton Maatschappij, penambang timah di Pulau Belitung. Mijnreglement 1850 menjadi landasan hukum yang kemudian dipakai oleh kolonial Belanda untuk menguasai, mengatur serta memanfaatkan bahan mineral untuk kepentingan pemerintahan Belanda. Babak baru eksplorasi tambang oleh perusahaan swasta. Memasuki tahun 1870 terjadilah perubahan arah kebijakan pemerintah Belanda yang lebih liberal. Saat itu muncul peraturan baru yang dikenal dengan nama Agrarische Wet, di mana untuk pertama kalinya hak kepemilikan pribadi dan peran swasta diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Masih melalui aturan Agrarische Wet, perusahaan swasta yang membutuhkan tanah untuk aktivitas pertambangan harus menyewa ke pemerintah terlebih dahulu dengan jangka waktu panjang, 75 tahun. Namun, pihak swasta juga bisa menyewa tanah dalam jangka waktu pendek kepada penduduk Hindia Belanda di bawah persetujuan pemerintah. Ada satu pernyataan di dalam Agrarische Wet yang kala itu dinilai kurang menghargai hak-hak rakyat atas tanah yang bersumber pada hukum, yakni pernyataan tanah negara, Domeinverklaring. Pernyataan dalam Domeinverklaring yang dinilai merugikan rakyat karena mengeruk keuntungan sebesar-besarnya terdapat pada pasal 1 Domeinverklaring, yang berbunyi, bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendomnya, hak milik, adalah menjadi domain, milik, negara. Munculnya aturan usaha pertambangan milik perusahaan swasta. Untuk mengatur usaha pertambangan termasuk di dalamnya pertambangan minyak di daerah kolonial Hindia Belanda, maka pada tahun 1899 dikeluarkan Undang-Undang Pertambangan yang pertama, UU ini disebut dengan Indische Mijnwet, IMW. Kendati demikian, di dalam Indische Mijnwet hanya mengatur mengenai pokok-pokok persoalan pertambangan seperti penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan saja. Pasalnya, pemilik tanah masih tidak memiliki hak atas sumber daya mineral yang terdapat di bawah tanah miliknya. Sebelum adanya amandemen pada IMW ini, kesan dari Undang-Undang Tambang pada zaman penjajahan Belanda memang terlihat sangat terbatas. Di samping itu akses untuk eksplorasi pun hanya boleh dilakukan oleh pemerintah kolonial. Kemudian terjadilah amandemen sebanyak 2 kali, yaitu di tahun 1910 dan 1918. Melalui amandemen ini mulai nampak perubahan yang signifikan terhadap posisi swasta dalam kaitannya hak penambangan mineral. Melalui Pasal 5A, amandemen tahun 1910, perusahaan swasta diperbolehkan untuk melakukan penyelidikan maupun eksploitasi melalui perjanjian dengan pemerintah yang nantinya disahkan oleh undang-undang. Tidak hanya itu, pihak swasta juga mendapat kemudahan dalam melakukan penambangan dan eksploitasi di wilayah Hindia Belanda, yakni ketika adanya amandemen tahun 1918. Melalui amandemen yang kemudian dikenal dengan sistem kontrak antara pemerintah dan swasta, kewajiban perizinan yang disahkan oleh undang-undang akhirnya ikut dihapus. Amandemen pada IMW ini sekaligus memberikan pembahasan yang lebih mendalam, seperti perihal perlindungan atas kepentingan usaha warga dan perusahaan swasta milik Hindia Belanda. Ada juga aturan mengenai masa berlaku konsesi, serta besaran pajak dan cukai yang nantinya dipungut oleh pemerintah. Dengan demikian,
mineral dan bahan tambang yang dieksploitasi sepenuhnya milik perusahaan yang bersangkutan. Setidaknya sampai akhir tahun 1938 terdapat 471 konsesi dan izin pertambangan yang ada di wilayah kolonialisasi Hindia Belanda. Pada masa itu produksi tambang didominasi oleh timah, minyak bumi dan batu bara. Masa Orde Lama, 1950-an. Eksplorasi tambang di Nusantara masih tetap berlangsung ketika Sekutu dikalahkan oleh Jepang. Saat itu pemerintahan kolonial Hindia Belanda sempat menghancurkan instalasi-instalasi pertambangan yang ada di wilayah Hindia Belanda. Namun tidak berselang lama, Jepang segera melakukan perbaikan dan mengoperasikan kembali tambang-tambang yang rusak tersebut. Mengingat produk yang dihasilkan oleh sektor pertambangan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan Jepang untuk mendukung program Perang Dunia. Hanya saja apabila dibandingkan dengan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, masa eksplorasi tambang oleh pemerintahan Jepang berlangsung selama 3 tahun saja. Meskipun masa pemerintahan Jepang ini tergolong singkat, aktivitas eksplorasi tersebut telah menghasilkan beberapa temuan barang tambang baru. Di samping itu, jumlah tambang batu bara yang dibuka juga bertambah dengan signifikan. Beberapa barang tambang baru yang dikembangkan oleh Jepang diantaranya tambang tembaga, biji besi, sinabar, biji mangaan dan bauksit. Di mana keseluruhan hasil eksploitasi barang tambang berupa mineral yang ada di Nusantara ini diarahkan untuk mendukung aktivitas perang. Untuk itu, selama proses eksplorasi bahan tambang di bumi Nusantara ini, di bawah pemerintahan militer Jepang nilai investasi yang dikeluarkan mencapai 1988 juta yen, atau setara dengan 16% dari total investasi yang dilakukan di Indonesia. Setelah terjadi pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 oleh Amerika, akhirnya Jepang menyerah kepada Sekutu. Pada tahun 1945 ini pula menandai berakhirnya masa penjajahan Jepang di Indonesia, yang kemudian mengembalikan penguasaan kepada Belanda dan Sekutu. Undang-Undang Indische-Mijuet yang dibentuk oleh Belanda seputar pertambangan ini masih dipakai oleh pemerintah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Untuk menyempurnakan UU IMW besutan kolonial Belanda, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958. Di dalam UU yang baru ini diatur mekanisme penanaman modal asing, hanya saja untuk sektor pertambangan bahan vital masih tertutup bagi pemodal asing. Namun pada prakteknya, UU Nomor 78 Tahun 1958 ini tidak berpengaruh terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti yang terlihat sejak tahun diterbitkannya UU ini, terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Setahun kemudian, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959. Melalui UU ini pemerintah memiliki wewenang untuk membatalkan hak pertambangan yang diberikan sebelum tahun 1949. Apabila pertambangan tersebut masih tahap awal pengerjaan atau terkesan tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka pemerintah dapat membatalkan secara hukum. Namun pencabutan hak penambangan melalui UU Nomor 10 Tahun 1949 memiliki pengecualian bagi pertambangan minyak bumi. Untuk itu sepanjang program nasionalisasi hingga tahun 1960 masih tersisa 3 perusahaan minyak milik swasta, yaitu Stanford, Chalters dan Shell. Memasuki tahun 1960 pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pertambangan untuk yang pertama kalinya, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang pertambangan. Peraturan ini kemudian disebut dengan istilah UU Nomor 37 PRP Tahun 1960. Melalui undang-undang yang baru ini, pemerintah memberikan peluang yang besar kepada perusahaan-perusahaan negara, sekaligus perusahaan swasta yang dimiliki oleh orang yang berkebangsaan Indonesia untuk melakukan eksplorasi bahan tambang. Bahkan pemerintah juga memberikan keleluasaan untuk mengeksploitasi galian yang sifatnya galian strategis maupun galian vital. Di samping itu, UU 37 PRP tahun 1960 juga menunjukkan semangat nasionalisme dan anti-barat. Hal ini turut didukung dengan prioritas eksplorasi tambang diberikan kepada badan usaha koperasi. Sumber https://www.walhi.or.id/menilik-kembali-sejarah-dan-regulasi-industri-pertambangan-di-Indonesia